warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kapasitor dan dielektrik. Yang mana pembahasan pertama yaitu tentang kapasitas dan kapasitor. Kapasitas dan kapasitor. Dimana jika dua lempeng konduktor ditempatkan sejajar, saling berhadapan, dan keduanya dihubungkan dengan kutub positif dan negatif ke sumber tegangan, maka jumlah muatan listrik yang dapat ditampung konduktor tersebut adalah berbanding lurus dengan beda potensial konduktor tersebut. Jadi dapat kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ini adalah dua lempeng konduktor yang dihubungkan ke sumber tegangan. Ini dia sumber tegangannya. Kemudian di sini muatan negatif dan di sini muatan positif. Ini merupakan gambar dua plat yang dipisahkan oleh udara. Jadi dari gambar ini kita dapatkan bahwa V sebanding dengan Q. Nah, hubungan ini dapat ditulis Q per V atau muatan berbanding terbalik dengan beda potensial sebanding dengan C. Atau juga dapat ditulis Q sama dengan C dikali dengan V. Di sini C adalah suatu konstanta perbandingan yang disebut kapasitas, yaitu karakteristik konduktor dalam hal daya tampungnya terhadap muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu. Nah, kemudian kapasitor adalah susunan konduktor yang terdiri atas dua konduktor yang mempunyai jumlah muatan yang sama. Ini muatannya sama, namun berlawanan tandanya. Di sini negatif dan di sini positif. Berdasarkan yang telah kita jelaskan tadi, maka kapasitas sebuah kapasitor secara matematis dapat ditulis C sama dengan Q per V atau kapasitansi sebanding dengan Q berbanding terbalik terhadap beda potensial. Jadi besar kapasitansi atau C ini selain tergantung pada bahan dielektrik yang dikenai medan listrik, juga tergantung pada bentuk geometri konduktornya. Nah, suatu kapasitor diberi simbol seperti kira-kira begini gambarnya. Di sini itu Q dan di sini C. Ini merupakan simbol untuk kapasitor. Kemudian perhitungan kapasitansi kapasitor. Perhitungan kapasitansi kapasitor. Nah, yang kemudian di sini ada tentang kapasitor plat sejajar. Kapasitor plat sejajar. Kapasitor plat sejajar terdiri atas dua plat datar yang sejajar bermuatan positif dan negatif. Kira-kira dapat kita gambar seperti ini. Di mana di sini bermuatan positif dan di sini negatif. Kemudian arah medan listrik adalah tegak lurus terhadap dari plat positif ke plat negatif. Ini arah medan tegak lurus plat dari positif ke negatif. Kemudian di sini ada D, yaitu D merupakan jarak.
Ini merupakan gambar kapasitor plat sejajar. Kalau luas plat sangat besar, ini luas plat, dibandingkan dengan jaraknya, maka kuat medan listrik diantaranya dapat kita tulis medan listrik yaitu E sama dengan Tau per epsilon naught sama dengan Q per A atau luas plat kali dengan epsilon naught. Karena E tetap di antara plat, maka beda potensial dapat kita tulis V sama dengan integral E kali dr sama dengan ED, atau V sama dengan nilai E kali dr diganti dengan Q atau muatan per luas plat kali epsilon naught dikali dengan jarak, sehingga dapat Q sama dengan A atau luas plat kali epsilon naught per D dikali V sama dengan CV, di mana D ini merupakan jarak di antara plat. Jadi kapasitas kapasitor plat sejajar adalah C sama dengan luas plat kali epsilon naught per D. Jadi untuk lebih memahami, kita buat contoh soal. Di mana soalnya di sini sebuah kapasitor plat sejajar, jarak antara plat-platnya 1 mm. Yang ditanya berapakah luas plat jika kapasitasnya 1 farad. Soalnya sebuah kapasitor plat sejajar jarak antara plat antara plat-platnya 1 mm. Ditanya berapakah luas plat jika kapasitasnya 1 farad. Berapakah luas plat jika kapasitasnya 1 farad. Yang diketahui tadi, jarak antara plat itu 1 mm diubah ke meter menjadi 10 pangkat min 3. Mana rumusnya? C sama dengan epsilon 0 kali A per dengan D, sehingga ditanya luas plat, jadi A sama dengan C kali D per epsilon 0. Luas plat tadi 1 kali dengan
10 pangkat min 3 per nilai epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya itu 1,1 kali 10 pangkat 8 meter. Itu adalah contoh soal untuk plat sejajar. Kemudian kita lanjutkan ke kapasitor silinder. Kapasitor silinder ini terdiri atas dua pola logam sepusat bermuatan positif dan negatif dan berjari-jari A dan B. Mana gambarnya? Di sini itu ada Q. Ini merupakan gambar kapasitor silinder. Nah, untuk menghitung medan listrik di antara silinder perlu digunakan hukum Gauss dengan mengambil permukaan silinder berjari-jari R. Seperti pada gambar tadi, maka dari hukum Gauss yaitu dapat ditulis kemudian yaitu kapasitor silinder. Kapasitor silinder terdiri atas dua buah logam sepusat bermuatan positif dan negatif dan berjari-jari A dan B. Di sini dari sini ke sini merupakan A dan dari sini ke sini merupakan B. Ini adalah kapasitor silinder. Nah, untuk menghitung medan listrik di antara silinder perlu digunakan hukum Gauss dengan mengambil permukaan Gauss silinder berjari-jari R seperti gambar, maka hukum Gauss dapat ditulis yaitu flux medan magnet kali dengan jarak di antara plat dan luas plat sama dengan muatan berbanding terbalik terhadap epsilon 0. Karena tidak ada flux yang melalui ujung-ujung silinder dan E adalah tetap dan tegak lurus permukaan, maka medan magnet dalam kurung yaitu 2pi R atau jari-jari kali L sama dengan 1/epsilon 0 lambda dikali L, atau medan magnet sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 dikali dengan jari-jari, di mana lambda sama dengan Q per L merupakan muatan persatuan panjang. Beda potensial kedua silinder itu didapat P sama dengan min integral medan magnet dikali L atau luas plat dan jari-jari, sama dengan ini lambda per 2pi epsilon 0
integral dari A ke B dr per R sama dengan lambda 2pi epsilon 0 ln R dari A ke B. Kemudian yang memberikan V lambda per 2pi epsilon 0 ln B per A. V di sini adalah negatif karena dalam definisi V luar sama kurang V dalam, dan karena silinder bagian dalam dianggap positif, jadi kapasitansinya menjadi C atau kapasitansi dibanding dengan muatan dibanding terbalik terhadap beda potensial sama dengan lambda L per lambda per 2pi epsilon 0 ln B per A. Jadi C sama dengan 2pi epsilon 0 L per ln B per A. Dengan dianggap kapasitor silinder mempunyai panjang L. Kemudian kapasitor bola. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitor bola. Ini dapat kita lihat gambar kapasitor bola memperlihatkan penampakan kapasitor bola yang terdiri atas dua buah konduktor sepusat, masing-masing diberi muatan positif dan muatan negatif. Misalkan jari-jari bola A dan B, maka misalkan apa dengan kayak gitu? Jari-jari bola A dan B, maka untuk A maka R lebih kecil daripada A, lebih besar daripada B. Maka diperoleh medan magnet sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per jari-jari kuadrat atau R kuadrat. Beda potensial lempeng kapasitor bola P sama dengan min integral A dari A ke B medan magnet kali dr atau jarak di antara plat dan jari-jari sama dengan lambda 4pi epsilon 0 integral dari A ke B Q per R kuadrat kali dr sama dengan Q 4pi epsilon 0 min 1/R dari A ke B sama dengan muatan Q per 4pi epsilon 0 1 per A kurang 1 per B.
Jadi V sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 kali B kurang A per A kali B. Kapasitansi kapasitor dua bola konsentris radius A dan B menjadi, jadi kapasitor dua bola konsentris radius A dan B menjadi C sama dengan 4Pi epsilon 0 kali AB per B kurang A. Jika B tak hingga, sehingga hanya ada satu bola konduktor, kapasitansi menjadi jika B tak hingga sehingga hanya ada satu bola konduktor, kapasitansinya menjadi C sama dengan 4Pi epsilon 0 kali dengan A, di mana A adalah jari-jari bola dalam dan B adalah jari-jari bola luar. Kemudian kita lanjutkan pada rangkaian kapasitor. Pertama yaitu kapasitor seri. Kapasitor seri, jika keping-keping 3 kapasitor atau lebih dihubungkan secara berurutan, maka jadilah hubungan kapasitor seri. Seperti gambar. Ini adalah merupakan kapasitor seri, di mana di sini ada muatan Q1, Q2, Q3. Di sini ada C1, C2, dan C3. Ini merupakan rangkaian kapasitor secara seri. Pada rangkaian kapasitor seri ini masing-masing kapasitor mempunyai muatan yang sama, sedangkan potensialnya beda. Jadi V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Karena V1 sama dengan Q per C1, V2 sama dengan Q per C2, V3 sama dengan Q per C3. Jika ingin mengganti ketiga kapasitor di atas menjadi satu kapasitor pengganti, maka Q per C sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2 tambah Q3 per C3, atau 1 per C sama dengan 1 per C1. Jika ingin mengganti ketiga kapasitor ini menjadi satu, maka Q per C sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2 tambah Q3 per C3, atau 1 per C sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Secara umum yaitu ditulis 1 per C sama dengan sigma 1 per C. Kemudian kapasitor rangkaian paralel.
Rangkaian paralel ini 3 buah kapasitor yang dihubungkan dikenal sebagai rangkaian kapasitor. Seperti gambar berikut. Di sini ada Q1, Q2, dan Q3. Sini C1, C2, C3. Ini adalah gambar rangkaian kapasitor secara paralel, di mana Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Dan dari gambar rangkaian ini kita dapatkan Q sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3, karena Q1 sama dengan C1 kali V, Q2 sama dengan C2 kali V, Q3 sama dengan C3 kali V. Maka C kali V sama dengan C1V tambah C2V tambah C3V. Atau dapat ditulis C sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Atau secara umum dapat ditulis C sama dengan sigma C. Jadi, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.